Oh, dua itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat Ahlul Bait ini. Amin amin ya rabbal. Selawat berkentamkan salam, marilah kita berselawat kepada junjungan alam, ialah suri tauladan bagi umat Islam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami hadir kepada ibu-ibu untuk memberi kebahagiaan. Yang mananya dulu stres bisa bahagia kembali. Yang mananya dulu patah hati, banyak hutang, tercurahkan di acara kami. Bapak dan Mas Reza beraksi. Ingat ibu yel-yelnya? Ada ceramah sih dia utang. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Oke. Apa judulnya Pak? Amalan. Oh Masya Allah, ini di amalan di akhir zaman. Nanti akan saya kasih tahulah amalan dari guru saya juga setelah Bapak menyampaikan amalan tausiah pada sore apa siang hari ini. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya sayangi, saya tak lupa juga harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada ketua pengajian yang telah memberikan kami kesempatan menyampaikan tausiah dan tugas kami. Karena apa? Tugas ini adalah harus dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kami tidak menyampaikan tausiah ini, maka kami akan berdosa. Mau enggak Ibu? Kami masuk neraka? Enggak mau kan? Maunya kita sama-sama masuk surga kan Bu? Iya dong. Iya, semangat Bu, semangat. Oke, kepada Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah rahmatan lil alamin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya kita manusia ini ada dalam kerugian. Yang tak rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita rugi kalau tidak beriman. Alhamdulillah kita sudah beriman. Salah satu ciri orang beriman, beriman kepada yang enam, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat,
qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman alhamdulillah. Tidak cukup, harus beramal soleh. Insyaallah. Inilah judul kita, beramal dari Al-Qur'an. Yang pertama yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Ahli Bait dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah, serta teman saya dari Penyuluh Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Saudara Reja Fahlevi SSI, Sarjana Sosial Islam, berarti dari UIN WINSU. Bersama saya di sini hadir memberikan tausiah, mudah-mudahan tugas penyuluhan ini bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat. Kehadiran penyuluh salah satunya mendampingi umat dalam ajaran agama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya sampaikan dari kitab Nasoihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Battani. Ada 10 amalan yang diambil dari Al-Quran, yaitu asratun tamna asratun surat. Ada 10 dari Al-Quran yang dapat mencegah 10 perkara. Yang pertama suratul Fatihah tamna'ul ghadab. Surat Al-Fatihah dapat mencegah murka Allah. Maka sering-sering baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kita baca. Al-Fatihah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Mau kirim doa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baiti ajmain wa li kafatil anbiya'i wal mursalin syai'ul lillahi lahu wa lahumul Fatihah. Jadi dengan dibacanya Fatihah tadi, maka dapat mencegah murka Allah. Kalau sudah Allah tidak murka, maka datang rahmatnya, datang ridhonya, datang hidayahnya kepada kita. Jadi suratul Fatihah insya Allah sering kita baca ya Bu. Yang kedua wa suratu Yasin. Ini wirid Yasin ini. Apa manfaatnya? Tamna'u atusal qiyamah. Dapat mencegah rasa dahaga di hari kiamat. Dahaga berarti haus. Kenapa haus? Karena panas matahari di saat itu. Keringat kita, ada yang keringatnya sampai dengkul, ada yang sampai pusat, ada yang sampai leher, ada yang bahkan sampai ke hidungnya. Tenggelam di keringatnya sendiri. Sementara di sampingnya tidak apa-apa. Nah, ini semua akibat amal ibadahnya di dunia. Kalau amal jelek dia berkeringat banyak. Tambah banyak dosanya, tambah tinggi keringatnya. Haus, kemudian berenang dengan keringat sendiri. Jadi salah satunya tadi amalan kita membaca Yasin, mencegah haus di hari kiamat. Wa suratud Dukhan tamna'ul ahwalul qiyamah. Surat Ad-Dukhan dapat mencegah ketakutan yang sangat pada hari kiamat. Kita nanti pasti menyaksikan kiamat itu terkejut, Bu. Tapi ada orang yang terkejut tidak terlalu takut. Kenapa? Karena mengamalkan surat Ad-Dukhan. Kemudian yang keempat, wa suratul Waqiah. Pernah dengar Al-Waqiah kan, Bu? Iya. Apa manfaatnya? Tamna'ul faqra, mencegah kefakiran, mendatangkan rezeki. Sering-sering baca Al-Waqiah. Habis duha baca Al-Waqiah. Didomat sekali sehari. Kemudian wasuratul Mulk. Al-Mulku Tabarok juz 29. Tamna'u ajabal qabr, mencegah dari siksa kubur. Ini bagi kita yang bertaubat, ini harus sering dibaca ini, supaya jangan disiksa di kubur. Tapi semua amalan ini saya ceritakan dulu, baik Fatihah, baik Yasin dan sebagainya,
Ini berlaku kalau kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Ini tidak berlaku kalau tidak sholat. Nah, tinggal sholat, tapi baca Yasin juga dia. Nah, karena nanti di akhirat yang pertama dihisap adalah sholat. Maka sholatnya dibagusin dulu, baru diamalkan ini. Suratul Mulk tamna'u ajabal qaul, mencegah dari ajab kubur. Wa suratul Kausar inna a'tainakal kausar, salah satu surat terpendek 3 ayat. Apa manfaatnya? Tamna'ul khusumatal khusomai. Apa itu? Surat Al-Kausar mencegah dari permusuhan. Tak ada yang benci sama kita. Tidak perlu pakai pelet pengasih. Al-Kausar aja baca. Surah Kausar. Tak ada yang benci sama kita. Pantas sama. Diamalkan Al-Kausar. Apanya yang pantas? Awak sering gunakan surah itu ketika sholat. Karena pendeknya. Dicintai orang. Inna a'tayna kal kausar. Wa tamna'u khusuma. Wa suratul kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Tamna'ul kufra, mencegah kekafiran saat sakaratul maut. Nah, makanya Nabi sering menganjurkan sholat sunat, Bu. Di rakaat pertama itu setelah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, karena sering kita baca ini mencegah dari kekufuran saat sakaratul maut. Nanti kalau sholat sunat baca itu. Rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Wa suratul Ikhlas atau Qul huwallahu ahad tamna'ul nifaq. Kalau tadi dari kekufuran, kalau Al-Ikhlas ini tercegah dari kemunafikan. Nah, karena kemunafikan ini pun, Bu, orang munafik itu kalau yang aslinya tempatnya lebih di kerak-kerak api neraka daripada orang kafir. Ini orang kafir, orang itu di bawahnya lagi. Tambah di keraknya tambah panas. Nah, jadi bacalah suratul Ikhlas supaya tidak menjadi orang munafik. Kemudian suratul Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu tamnaul hasad al hasidin, mencegah dari orang-orang yang dengki. Termasuk ini kalau diamalkan seperti yang dikatakan si Reja tadi 3 kali Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiup ke tangan, disepukan ke tubuh kita mau tidur. Maka malam itu kalau ada yang mengirim guna-guna, tertolak dia, nggak kena guna-guna dia. Mental ya, Pak. Mental. Nah, itulah dia Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas, ditiup. Nah, baru disapukan, baru tidur kita. Nah, suratul Falaq. Terakhir wa suratun Nas tamna'ul waswas, membaca surat Qul a'udzu birabbin nas mencegah dari rasa waswas. Termasuk mau sholat kita, Bu, waswas. Siapa yang mewaswasi kita? Setan. Dibisikkannya ke hati kita. Mulai takbir kita ingat jemuran, ingat kompor, ingat ladang. Itu waswas itu. Ingat di mana dompet tadi, ingat di mana tadi letak kunci. Ibu kalau kehilangan kunci sholat lah, Ibu, ingat itu. Di situ kata supaya berhenti. Siapa yang membisikkan? Setan. Sehingga kita tidak khusyuk sholat. Maka mencegahnya, sebelum sholat boleh membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baru sholli fardhu maghrib. Ternyata datang lagi dia mengganggu, lupa kita. Boleh ditiup ke kiri 3 kali. Tapi jangan keluar ludahnya, nanti kena orang. Kirain pas bangun tidur. Enggak. Kalau lagi sholat kita menghayal banyak, pasti digoda setan. Tinggi kiri ini. Oh gitu ya. Ke kiri, karena setan itu di kiri. Ya.
Inilah 10 Bu ya. Mungkin ada yang mau dialogkan tanya jawab. Ini kuncinya kita bagaimana mengamalkannya. Ayo Bu ya. Nah, kita amalkan. Saya teh putih aja ya Bu. Air putih aja. Demikian saja. Nah, nanti banyak-banyak lupa Ibu. 10 lah yang tadi mau kita amalkan itu. Masih ingat Reza? Masih. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Yasin, Yasin, Ad-Dukhon, Ad-Dukhan, Al-Mulk, apa lagi? Al-Kausar, Al-Kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Satu lagi apa? Ayat kursi. Nggak ada dikasih. Hah? Al-Waqiah betul. Ibu hitung ya. Kasih Al-Waqiah hadiah. Kasih hadiah. Kasih Apa hadiahnya? Ah, inilah hadiahnya kasih. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Bu, pas sekarang yang saya bilang tuh, amalan itu termasuk jadi amalan di akhir zaman. Itu bagus sekali banyak ya Pak ya. Bagus sekali ternyata. Dan hikmahnya sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz kita. Dan kalau Ibu lupa, namanya lah Pak manusia kan pernah lupa ya kan. Nanti bisa Ibu lihat ulang kembali dari channel saya Reza Palevi Nasution. Nah di situ ada apa rekaman kami, nanti bisa ditengok di situ. Oke Bu. Nah, kalau ada lupa, ingat lagi ya, gitu ya ceceknya. Mau bertanya silakan. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membuka proses tanya jawab. Mantap nih kan, sistem tanya jawab. Entahnya ada ibu, ada yang ingin bertanya, Pak kayak gini apa Pak Ustadz? Kayak gini apa Pak Ustadz? Oh Pak Ustadz, saya ada selingkuhan kayak gini boleh nggak? Boleh bertanya. Nanti akan diluruskan oleh Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz Selingkuhan maksudnya kayak mana ini? entahnya gitu, ada cinta terdahulu. Sudah ada cinta di rumah. Kau yang tidak ada cinta. Ya kece-kece itu misalnya ya kan. Jadi itulah ya Ibu. Nanti kalau Ibu jatuh cinta sama seseorang kan boleh bertanya sama Pak Ustadz, dilurus kembali ya kan. Yang bengkok-bengkok Janganlah diluruskan. masalah cinta. Masalah sholat. Masalah sholat ya, masalah ibadah ya kan Bu. Kalau cinta tuh kamu. Ah. Ini udah enggak. Masalah akhlak itu Bu, boleh kan Bu? Kepada ibu-ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Saya hitung sampai 5. Tunggu kasih bernapas lah, minum dulu minum. Oh iya. Oke.